Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya panjenengan di majelis ilmu ini Allah menambahkan keberkahan hidupnya. Allah jadikan panjenengan orang-orang yang soleh dan jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ketika pun nanti Allah kita dipanggil, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fi dharain amin. Fala yaskun fi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita, mengetahui zahir dan batin kita. Pengetahuan Allah ini meliputi seluruh pandangan, pintasan hati, langkah-langkah dan seluruh diam dan gerak kita. Allah juga mengetahui pergaulan kita, kesendirian kita, seakan-akan kita di hadapan Allah berputar-putar di hadapannya. Sekarang fala yashkuru, maka tidak diam. Fi mulki wal malakuti, di dalam kerajaan bumi, wal malakuti dan kerajaan langit. Sakinun, orang yang diam. Orang yang diam itu tidak disebut diam. Orang yang diam tidak diam di kerajaan bumi dan di kerajaan langit. Wala yataharraku, dan tidak bergerak. Mutaharrikun, orang yang bergerak. Illa wajabbarus samawati wal ardi, kecuali zat penguasa illa kecuali wajabbarus samawati, zat penguasa langit, wal ardi dan penguasa bumi, muttali'un alaihi, yaitu mengetahui atas dia, mengetahui atas tiap-tiap orang yang diam, tiap-tiap orang yang bergerak. Jadi diamnya orang yang diam, geraknya orang yang bergerak. Tidak bergerak, tidak diam orang yang diam, tidak bergerak orang yang bergerak di kerajaan langit ataupun di kerajaan bumi ini, kecuali zat yang maha penguasa langit, zat penguasa langit dan bumi ini, muttali'un alaihi, mengetahui kepada tiap-tiap orang itu. Artinya mengetahui atas orang yang diam, mengetahui atas orang yang bergerak. Jadi diamnya kita hari ini Allah tahu. Geraknya orang di luar di sana, yang mungkin beribu-ribu orang di depan itu, lalu lalang ke sana ke sini, Allah tahu detail-detailnya mereka itu. Ya'lamu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala kha'inatal a'yuni, pada mata-mata yang pengkhianat, yang khianat, pada mata-mata yang khianat atau pengkhianatan mata.
Ini ada di dalam surah Al-Ghafir. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni, ya'lamu, tahu siapa Allah. Kha'inatal a'yuni, khianat-khianatnya mata, wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan, as-sudur, oleh dada. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Yang dimaksud dengan pengkhianatan mata ini, pengkhianatan mata itu kadang kita ngumpul di hadapan kita ini, kita oke. Tapi di balik itu kadang ada ngedip sama orang lain. Banyak seperti itu dalam musyawarah. Kedipan mata seperti itu, khianatan mata. Di hadapan sudah oke, tapi di mana? Seperti itu. Itu tahu khianatnya mata itu. Bahkan paling tersembunyi dari perbuatan lahiriah itu Allah tahu. Yang paling tersembunyi Allah tahu. Yang dimaksud dengan paling tersembunyinya mungkin orang-orang tidak tahu karena mau dia khianat enggak dia tampakkan, cuma lewat mata saja. Ini yang tersembunyi, tapi Allah tahu. Kedipan mata yang khianat itu Allah tahu. Bahkan yang tahu juga Allah, wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersembunyi di dalam dada kita, apa yang ada di dalam dada kita ini Allah tahu. Kita pintasan dalam dada, pintasan dalam pikiran. Tekad mau maksiat, mau melakukan taat atau maksiat Allah tahu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, wa ya'lamu, dan mengetahui as-sirra, rahasia. Wa ya'lamu, dan mengetahui Allah mengetahui as-sirra, rahasia, wa akhfa, yang lebih tersembunyi lagi. Biasanya kalau mata khianat itu kan curi-curi pandang, ya. Curi-curi pandang. Allah tahu. Mungkin karena saking banyaknya yang curi-curi pandang sampai ada dalam Al-Quran. Ada suami sama istrinya orang, sama keluarga jalan. Terus perempuan itu main mata, ya sering. Sinetron, tapi nggak tahu kalau itu nyata. Alhamdulillah. Ada kejadian, dia pergi bersama istrinya, ternyata berjumpa dengan seseorang di rumah makan. Ternyata seseorang itu sangat akrab dengan si suaminya, tapi ternyata istrinya main mata dengan temannya. Mata yang dimainkan, suaminya mungkin tidak tahu. Kedipan mata yang diberikan isyarat kepada teman suaminya, ada di TV maksudnya. Di sinetron, enggak sih ya. Tapi kedipan-kedipan, kalaupun itu ada, khianat-khianat yang seperti itu mungkin suaminya tidak tahu, tapi Allah tahu. Kesalahan-kesalahan itu mungkin tertutupi sampai ajal suaminya, Allah tahu. Takutlah, karena apa yang dicatat oleh Allah tidak akan pernah terhapus. Maka minta maaf kepada Allah, berubah, taubatin dengan taubatan nasuha. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan yang disebut dengan rahasia, karena Allah itu tahu kan rahasia. Allah itu mengetahui rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi tahu. Allah itu tahu apa yang lebih tersembunyi tahu. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas itu rahasia adalah sesuatu yang engkau simpan di dalam dirimu, engkau simpan, engkau rahasiakan di dalam dirimu, itu adalah rahasia. Agar orang lain tidak tahu, akhirnya engkau simpan, itu adalah rahasia.
Allah tahu kepada itu. Bahkan wa'afa, yang lebih tersembunyi lagi, Allah tahu apa yang tersembunyi lagi di dalam diri kita itu. Allah yang telah memasukkan ke dalam diri panjenengan, di dalam hati panjenengan, untuk panjenengan katakan nanti setelah ini. Jenengan tahu gak apa yang akan kita obrolkan di luar sana nanti? Walaupun kadang kita sudah buat konsep jenengan. Termalam saya ingin nanya sama Ustadz begini. Mungkin pertanyaannya itu, tapi tatanan bahasa yang akan disampaikan kepada saya itu tidak tahu panjenengan. Apakah mau memulai mengapa, memulai di mana, atau seperti apa, itu tidak ada konsep. Walaupun kadang konsep itu ada, belum tentu persis ketika panjenengan. Dan itu Allah tahu apa yang belum panjenengan ucapkan. Allah itu tahu. Panjenengan tidak akan tahu hari ini akan mau kemana. Biasanya panjenengan tidur, tapi tahu Allah tahu bahwa panjenengan itu akan kemana. Allah tahu besok mau kemana. Rahasia-rahasia yang panjenengan besok ini mau kemana, Allah tahu. Allah tahu sekarang, besok, kapanpun yang ada di dalam diri kita ini tahu. Panjenengan kita semua mau ngapain Allah tahu. Sebagian ulama mengatakan begini, idza dawama al-'abdu 'ala hadha dzikr, memberikan zikir kepada seorang hamba. Kalau seorang hamba mendawamkan terus menerus membaca zikir ini, Allahumma syahidi, Allahu syahidi, Allah hadiri, Allahu muttali'un alayya. Kalau ini kan kecil, sedikit deh. Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, Allahu syahidi, Allah hadiri. Artinya begini, Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allah hadiri, Allah hadir di sisi saya. Wallahu muttali'un alayya, dan Allah mengetahui atas diriku. Kata ulama, a'anallahu ta'ala 'alal maraqam bil madhkurati. Allah akan menolong kepadanya untuk atas pengawasan diri kita terhadap apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Kalau kita biasa mendawamkan kalimat apa tadi? Allahu syahidi, Allahu hadiri, wallahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan. Walaupun sebenarnya enggak pakai bahasa Arab, zikir ini Allah melihat, Allah menyaksikan saya, Allah hadir di sisi saya, dan Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Itu terus itu zikir. Itu akan menolong Allah kepada kita untuk memerokobah diri kita, untuk kita ini selalu mengawasi diri kita. Kita kan sepakat bahwa di dalam diri kita ini untuk selalu mengawasi hati kita, mengawasi anggota tubuh kita, langkah kita, nafas kita, mulai subuh sampai masuk sore. Itu kan yang kita pelajari kemarin. Agar mudah, agar Allah tolong kita bisa mengawasi itu, zikir ini dibaca. Allahu syahidi, Allahu hadiri, wallahu muttali'un alayya. Ya. Dan alhamdulillah, pengarang kitab ini telah menunjukkan, membimbing kepada hamba, kepada kita-kita yang beribadah kepada Allah, cara-cara yang sempurna daripada ikhlas, daripada mengkosongkan hati kita dari menyibukkan hanya kepada dunia. Alhamdulillah, dengan pelajaran-pelajaran ini kita sudah mulai membenahi diri kita. Tidak lagi tujuan dunia yang kita lakukan kepada dunia, tapi tujuannya adalah kepada Allah. Dunia tetap kita kejar, tapi tujuannya saja yang kita alokasikan beda. Yang mana niatnya saja yang dirubah. Yang tadinya saya mau berangkat kantor mengerjakan tugas, bismillah ya Allah, niat saya cari nafkah untuk keluarga, agar anak-anak saya sekolah mengenal ilmumu, jauh dari kebodohan ya Allah yang kau tidak sukai kepada umatmu. Seperti itu.
yang tadinya nilainya mencari uang itu nilainya adalah dunia sifatnya, tapi pada akhirnya beralih kepada akhirat karena niat yang kita ucapkan tadi. Dan alhamdulillah pengarang kitab ini telah mengajarkan kepada kita, membimbing untuk melakukan beribadah dengan cara-cara yang paling sempurna, dengan penuh ikhlas dan mengkosongkan diri kita daripada menyibukkan hanya sekedar dunia. Kalau kita bisa menguasai muraqabah di dalam ibadah, artinya mengawasi. Muraqabah itu memang mengawasi. Kita sepakat kemarin kan mengawasi langkah-langkah hati, anggota tubuh kita. Apakah yang kita langkahkan ini menuju ridha Allah atau tidak? Sayang sekali kita kerja capek pagi sampai sore. Mungkin sekarang walaupun tidak terlalu capek jenengan ya, kalau dibandingkan nanti di akhirat betapa besar hisabnya Allah dan siksa kita di akhirat dan di kuburan itu mah tidak ada apa-apanya dunia panjenengan yang punya harta mungkin ketimbang siapa? Ketimbang Purbaya. Makanya nanti itu Nabi Sulaiman itu akan dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Saya sering mengatakan itu. Orang yang paling kaya, Nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman ya. Allah akan menjadikan itu hujjah di akhirat ketika dia sadar. Ya Allah saya sibuk, ya Allah saya kaya, ya Allah kekayaan saya telah menyibukkan saya, ya Allah seumpamanya. Allah akan berhujjah. Nabi Sulaiman lebih kaya mana kamu dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kaya, tapi dia tetap ibadah. Saya sakit ya Allah. Nabi Ayub juga sakit. Lebih parah mana kamu dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub sampai ulatnya. Tapi Nabi Ayub sampai keluarganya, sampai teman-temannya, umatnya ninggalin dia. Nabi Ayub tidak meninggalkan ibadah. Saya muda sibuk melayani tuan saya. Nabi Yusuf muda, tapi tidak meninggalkan ibadah. Makanya jangan sampai nanti itu kita sudah capek-capek di dunia, malah capek disiksa nanti di akhir. Jadikan harta yang kita punya itu sebagai bekal hidup kita di akhirat. Kita hidup di sini nih Pak, 63, 70 itu sudah full itu. Bonusnya banyak 70 ya. 80 tambah banyak lagi. Tapi tidak mungkin hidup selamanya. Sampai sekarang nggak ada ceritanya hidup selamanya itu. Makanya kalau bisa kita muraqabah, mengawasi diri kita di dalam ibadah, mengetahui dalam keadaan mengetahui nih kita ibadah nih, dan terus kita bermunajat kepada Allah, insya Allah kita tidak was-was lagi, dan Allah akan menghilangkan was-was. Apa benar enggak ya ini syubhat, apa ini halal apa enggak ya? Allah akan berikan ilham itu kepada mereka. Oh ini tinggalkan, oh ini tinggalkan. Karena kemarin kita tahu kan, kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah akan jadi tangannya, Allah akan jadi matanya, dan itu semua akan diarahkan melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Yang paling luar biasanya lagi itu nanti kita ini biasa mentadabburi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan. Kalau sudah muraqabah itu, merenung apa yang kita ucapkan sendiri. Saya ngomong tadi itu nyakitin orang lain enggak ya? Kalau biasa muraqabah itu, kalau panjenengan hari ini setelah bicara nanti panjang lebar nyampe rumah, kira-kira omongan saya ada yang salah enggak ya? Kalau salah, saya mau minta maaf nanti. Inilah yang kemudian pengawasan-pengawasan ini yang insya Allah mengantarkan kita kepada orang yang saleh.
Terus fata'adzab ayyuhal miskinu, fata'adzab maka beretikalah, ayyuhal miskinu wahai orang miskin, orang yang butuh. Fata'adzab maka beretikalah engkau ayyuhal miskin wahai orang yang butuh. Etikanya itu zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Maksudnya secara zahir dan batin itu Pak, beretika itu bukan cuma panjenengan beretikanya itu secara anggota tubuh panjenengan ya etika. Sopan santunnya ya gerak tubuh panjenengan harus beradab. Hati panjenengan ya harus beradab dengan adab yang indah, dengan paling baiknya akhlak. Bagaimana caranya tahu akhlak kita sudah benar atau tidak? Meneladani sifat-sifat Rasulullah. Ketemu sama orang di jalan ya senyum, walaupun dia nggak balas senyum sama kita. Ya sekali lagi saya sering ucapkan, jangan mau didekati orang lain. Gara-gara dia tidak senyum, kalian berhenti tidak senyum. Ah, males senyum sama dia, nggak dibalas senyum saya. Jangan didekati oleh makhluk. Kita ini kadang sering mau didekati. Kalau orang itu nggak baik sama saya, itu Pak Budi habis ini nggak ngasih apa-apa, saya nggak mau saya senyumin lah. Jangan, ya. Kira-kira dia dapat semua ya. Salam ke tetangga, baik ke tetangga. Kalau nggak baik sama tetangga, saya nggak mau baik sama dia. Jangan. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ini Rasulullah, kalau engkau ngaku iman, engkau ngaku iman, percaya kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Walaupun tetangga gak balas ya enggak akan urusan jenengan, urusan Allah nanti itu. Yang paling menjenengan, yang penting saya sudah muliakan, saya panggil salam. Yo jawab enggak jawab, ya bukan urusan jenengan. Makanya jangan mau didikte makhluk. Didik maunya kita ini hanya didikte Allah. Enak kalau didikte Allah. Ya ini kita berhalak di depan yang baik ataupun yang tidak suka sama kita, ya panggil salam, senyumin. Dia nyakitin selalu kepada saya, Ustaz, senyumin saja. Itu yang masalah yang nyakitin urusan Allah. Allah itu sudah kita pelajari, yang lebih rahasia daripada itu saja Allah tahu. Dan juga secara batin, secara zahir itu kita beretika, diantaranya adalah menyelisihi keinginan-keinginan nafsu, menjauhi seluruh keinginan-keinginan nafsu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Mencintai dunia, bukan mencintai dunia kita disuruh meninggalkan dunia, bukan berarti enggak kerja, Pak. Meninggalkan dunia itu niatnya jangan asal dasar dunia. Kalau jenengan nih di dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan, kalau jenengan hidupnya disandarkan sama akal, jenengan tersesat, Pak. Harus masuk akal semua tentang Allah, tersesat. Sholat harus masuk akal, tersesat. Akal kita itu nggak mampu kadang, Pak, mikirin itu. Yang paling enak apa yang Allah perintahkan, syariat perintahkan, yuk jalani saja. Nggak harus masuk akal. Yuk jenengan kita semua hidup kita sandarkan hanya kepada harta. Harta nggak akan pernah mencukupkan panjenengan, Pak. Ayo siapa sekarang yang hartanya banyak? Apakah jenengan sudah merasa cukup dengan itu kemudian nggak kerja lagi? Alhamdulillah saya cukup, Pak Ustaz. Ada Pak Ustaz pensiunan, kata siapa nggak cukup. Kalau dia punya peluang dapat lagi, manusia itu, Pak. Ketika dikasih satu lembah itu berupa emas, dia akan nanya, memang ada lembah lagi ya yang kayak gini?
Artinya kalau panjenengan tujuannya hanya dunia, dunia itu tidak akan memuaskan panjenengan, Pak. Adanya jenengan tambah serakah. Tapi kalau panjenengan tujuannya Allah, kita tahu bahwa apapun yang Allah berikan nikmat kepada kita ini, semua Allah yang kasih, insya Allah kita akan merasa puas. Hari ini dikasih 1 juta, besok dikasih 2 juta, besok lagi dikasih 300. Alhamdulillah, hari ini rezeki saya. Yang penting saya sudah ikhtiar. Terus, fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Fata'ad, maka beriktikanlah ayyuhal miskin, wahai orang miskin, orang yang butuh. Dalam arti miskin di sini bukan miskin, oh saya punya uang, Ustaz kok bilang miskin. Maksudnya butuh sama pahala-pahala, butuh sama pertolongannya Allah, bukan miskin yang kemudian kayak dizekat-zekat itu, Pak. Terus, maka beretikanlah wahai orang miskin, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, baina yaday Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ta'addubal abdi, dengan etika, dengan adab seorang hamba. Bagaimana kita seorang hamba? Hambanya raja, cuma khodimnya raja. Khodim itu memang sudah ada. Anas bin Malik itu Pak khodimnya Rasulullah. Rasulullah juga punya khodim, punya pelayan Rasulullah itu. Sampai suatu ketika tentang bab ini, tentang membasuh khuf di dalam hadis bin Maram itu, sahabat khadamnya Rasulullah itu mengambil sepatunya Rasulullah, dilarang, ya Rasulullah saya sudah suci. Artinya memang Rasulullah itu sepatunya dilepasin, ada khadamnya memang turun, ada yang megangin dan sebagainya. Apa kalau di pesantren orang-orang dibantu, apa kemarin founder, apa kemarin kalau pesantren katanya bangun pakai santri-santrinya, fadora, ya itulah, kayak perbudakan. Enggak perbudakan, mereka berkhidmah. Pada ya, federalisme. Jadi kita ini mestinya di hadapannya Allah mengetikakan diri kita seorang hamba. Kita kan jelas kita ini adalah hamba. Bagaimana seorang rakyat beretika kepada seorang raja atau presiden yang nggak mungkin nyelonong-nyelonong, ya. Ada etika. Ini sama bosnya jenengan saja yang ada etikanya. Tapi anehnya kebalik, sama manusia kita beretika luar biasa seperti itu, tapi kepada Allah tidak. Kadang kita cengengesan, insyaallah itu cengengesan. Ya, tapi luar biasanya kalau presiden tidak maha pengampun, tapi Allah maha pengampun. Walaupun kita sering kali kita sudah buat marah Allah, tapi tetap saja Allah mengampuni. Kita ini selayaknya beradab, beretika seorang hamba, adzalili, yang rendah, yang hina. Artinya yang hina jelas, kehinaan kita itu jelas, Pak. Artinya kita ini merasa tidak ada apa-apa, itu memang harus ada di hadapannya Allah. Ya Allah, harta kesehatan yang saya punya ini semua anugerah-Mu, ya Allah. Ketika Engkau cabut dari saya, sehat saja Engkau cabut, nggak bisa kerja. Kalau udah nggak bisa kerja, Pak, dolarnya udah nggak ngalir. Makanya ini rendahkan diri kita. Al-mudhnibi, yang berdosa, fi hadratil maliki, di hadapan raja, di hadapan penguasa. Fi hadratil maliki, di hadapan pemegang kekuasaan.
Jadi kita harus merasa berdosa, ya Allah, saya berdosa, telah lalai hari ini. Makanya Pak, ketika keluar dari toilet itu nanti ketika kita keluar di toilet, kita itu disunahkan membaca ufronaka. Ampuni ya Allah, saya memohon kepadamu ampunanmu. Karena yang kita takuti ketika kita ada di toilet, kita melupakan Allah. Sehingga kita meminta maaf ketika keluar. Jadi orang-orang soleh itu ketika keluar toilet, ufronaka, minta ampun. Tapi kita kebalik. Kalau orang-orang soleh takut lupa di dalam toilet kepada Allah, kita di luar toilet sudah lupa kepada Allah. Artinya belum masuk ke toilet saja sudah lupa kepada Allah. Kalau orang-orang soleh masuk ke toilet, takut dia itu matinya, takut nggak nyambung kepada Allah, pikirannya takut nggak nyambung kepada Allah, sehingga ketika keluar dia minta ampun, ufronaka. Kalau kita mau ampun gimana Pak? Uang kita sebelum masuk toilet sudah lupa kepada Allah. Habis sholat udah nggak mikirin Allah. Yang penting saya sudah sholat, udah nggak mikirin lagi. Baru kedengaran adzan dan mikir lagi, oh belum sholat ini saya. Terus Al-Jabbari, yang maha perkasa. Jadi Allah itu maha perkasa, Pak. Allah itu ketika Allah marah bisa saja membunuh siapapun, bisa saja menyiksa siapapun Allah. Enggak nunggu hari kiamat kalau Allah mau itu. Tapi alhamdulillah, di antara rahmatnya Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, ketika Allah marah tidak langsung adab, tidak langsung Allah menyiksa. Beda Pak, umat-umat sebelumnya. Tanah yang di bawah jadi di atas dulu itu, dibalik oleh Allah. Makanya ini yang diirikan oleh Nabi Allah Adam alaihis salam. Dulu tidak saya pakai pakaian setelah melakukan maksiat dikeluarkan dalam keadaan telanjang. Umatnya Nabi Muhammad, dia berdosa dalam keadaan telanjang malah diberikan pakaian. Terus maka Allah itu maha perkasa. Allah itu Al-Qahhar, maha menundukkan. Artinya kalau sudah menundukkan ini, Allah itu maha menundukkan, Qahhar. Artinya maha memaksa Allah ini. Ketika panjenengan sudah mau dicabut nyawanya oleh Allah, kita sudah mau dicabut oleh Allah, siapa yang bisa menahan? Dokter yang mana yang mengatakan masih abadi hidupnya sekarang? Kalau kita sudah mau dicabut oleh Allah, dicabut, hilang saja nyawanya Pak. Jadi Allah bisa maksa. Kalau hari ini Allah mau cabut, habis kita. Ini maha menundukkan, maha memaksa Allah itu. Sebagian ulama mengatakan, idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awwalan. Ini nasihat, jika engkau menghendaki melakukan sesuatu, fa'lam awwalan, maka ketahuilah pertama kali. Ketahui dahulu. Apapun jenengan yang mau dilakukan, kalau mau melakukan sesuatu itu pertama kali harus diperhatikan. Annallaha ta'ala hadirun wa nadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir dan melihat. Jadi jenengan mau kerja, mau nganterin anak sekolah, mau ke majelis taklim, mau ada acara-acara di kekeluargaan atau dimanapun, pertama kali yang harus panjenengan tanamkan dalam hati, Anallahu ta'ala hadirun wa nadirun. Bahwa Allah Ta'ala ini hadir dan melihat. Itu yang harus ditanamkan dulu. Fa'in kana dzalika syai'un, maka jika perkara itu ada di dalam diri panjenengan Pak, khairan, kebaikan. Jadi apabila ketika panjenengan melakukan itu ternyata ada nilai baiknya, faf'alhu bil khudu'i, lakukan dengan cara penuh tunduk, penuh tawadhu,
penuh ketundukan. Kalau memang yang akan saya lakukan ini mau cari nafkah kosong, lakukan dengan cara baik. Lakukan nggak apa-apa dengan penuh tunduk. Ai atadalluli fil a'dha'i wal khusu'. Lakukan dengan cara rendah di dalam anggota tubuh panjenengan. Lakukan dengan cara khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu adalah merendahkan ay khafdis sauti ri'ayatan wa ta'diman. Merendahkan suara sebagai bentuk perhatian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kalau seumpamanya yang akan panjenengan lakukan ini ternyata berbau sesuatu yang tidak baik, fatrukhu, maka tinggalkan, enggak usah dikerjakan. Makanya awal-awal mau lakukan apapun ketika panjenengan bangun pagi, hari ini saya mau kemana? Baik atau tidak? Kalau baik, lanjutkan dengan cara tunduk kepada Allah, dengan cara khusyuk kepada Allah, menjaga, merendahkan setiap anggota tubuh kepada Allah, dan seperti itu. Kalau memang tidak baik, tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu dan karena takut kepada siksa Allah. Terus, wajtahid dan bersungguh-sungguh engkau. Artinya bersungguh-sungguh, curahkan segala kemampuan panjenengan ini. Alla yuraka maulaka, wajtahid dan bersungguh-sungguh engkau. Alla yaraka, alla agar yaraka, alla agar tidak yaraka melihat kah kepadamu maulaka Tuhanmu. Allah yaraka agar Tuhanmu tidak melihatmu. Allah yaraka maulaka agar Tuhanmu tidak melihatmu. Haitsu di tempat nahaka yang Allah yang Tuhanmu melarangmu. Jadi bersungguh-sungguh jenengan jangan sampai Tuhanmu Allah itu melihat panjenengan di tempat-tempat yang Allah larang. Dimanapun yang Allah larang, jangan sampai kita ini ada di tempat itu. Wala yafkidaka dan tidak mendapati kepadamu. Wala yafkidaka dan tidak mendapati siapa Tuhanmu kah kepadamu. Haitsu di tempat amaraka yang Allah perintahkan kepadamu. Dan juga jangan sampai Tuhanmu tidak melihat dirimu di tempat-tempat yang telah Allah perintah. Di mana? Di masjid, di musholla, di taklim, di tempat kegiatan-kegiatan keagamaan, di tetangga-tetangga dan sebagainya. Jangan sampai enggak kelihatan di dalam hal-hal yang bernilai positif. Artinya kita ini Pak, curahkan segala usaha kita di dalam mencapai menghindari maksiat kepada Allah, dan juga dengan sekuat tenaga curahkan usaha kita juga untuk mencapai menunaikan taat kepada Allah. Agar apa? Agar kita semua ini sampai pada tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Apa tujuan akhir kita? Diciptakan apa kita tujuan akhir kita ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu Pak untuk ibadah, bukan untuk makan. Makanya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan kebalik. Hidup untuk makan, akhirnya makan terus yang diurusin perut. Akhirnya ada bilang, kalau saya urusan perut dulu ketimbang urusan sholat, habislah itu. Kalau saya urusan perut dulu ketimbang urusan ini, akhirnya nangis di akhirat. Setelah nangis di akhirat mau balik kepada Allah, enggak dikasih. Akhirnya penyesalan yang tidak ada guna. Terus walan takadir, ini ya.
walan taqdira dan engkau tidak akan mampu, walan taqdira dan engkau tidak akan mampu, ala dzalika atas ijtihad, maksudnya melakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Engkau tidak akan mampu ala dzalika atas ijtihad, atas bersungguh-sungguh tadi itu secara apa? Agar melakukan, agar jangan sampai kita terlihat oleh Allah di tempat maksiat dan jangan sampai kita tidak terlihat di tempat-tempat yang Allah perintah. Kita ini tidak akan mampu, kata Syekh Al-Imam Ghazali, illa kecuali bi an tuwazzi'ah, kecuali bi an tuwazzi'ah dengan cara membagi, bi an tuwazzi'ah dengan cara engkau membagi, awqataka, waktu-waktumu harus dibagi Pak, waktu-waktu panjenengan, waktu kerja, waktu sholat, waktu taat. Jangan sampai waktu maksiat juga dibagi, cukup waktu taat saja. Wa turattiba, dan menyusun auradaka pada wirid-wiridmu, wirid-wiridnya juga disusun Bang. Tugas-tugasnya besok hari apa itu disusun semuanya. Wirid-wirid panjenengan mau baca apa disusun semua. Juga tugas-tugasnya disusun. Min sobahika, dari pagimu, ila masyaika, sampai ke soremu. Kalau bisa itu dari semalam itu apa yang akan dilakukan besok itu harus disusun Mbak. Dari ini sampai ini saya mau berangkat kerja, dari ini sampai ini saya mau dimanajemenkan, diskedulkan. Fasri, maka dengarkanlah dengan seksama. Fasri, maka dengarkanlah dengan seksama, artinya dengan penuh perhatian. Condongkan di dalam fasri ini ila ma yulqa, kepada apa yang dilontarkan, ila ma yulqa, kepada apa yang akan disampaikan, ilaika, kepadamu, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintahnya Allah. Ini sudah mulai akan diajarkan apa saja nanti ini. Maka perhatikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada panjenengan ini. Min hini tastaiqidu, min hini, dari saat engkau bangun, min hini, dari saat engkau bangun, min hini tastaiqiduka, dari saat engkau bangun, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai kembali engkau, ila marja'ika, ke tempat tidurmu, ila waqti ruju'ika, pada waktu kembali, ila waqti ruju'ika, pada waktu kembalimu, ila marja'ika, sampai ke tempat tidur. Jadi mulai panjenengan bangun dari tempat kasur sampai kembali ke tempat kasur lagi, perhatikan betul-betul sesuatu yang akan disampaikan nanti. Insyaallah akan dimulai besok pertemuan nanti ini. Semoga Allah berikan kesehatan semua. Ini akan masuk ke dalam faslun fi adabil istiqadi minan naum, fasal di dalam etika bangun dari tidur. Wah, jenengan akan ditatar nih, dibimbing oleh Al-Imam Ghazali, mulai panjenengan bangun tidur sampai menuju ke tempat tidur. Allahumma fiqil aqwal thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.